Selamat pagi. Sambil nunggu yang lain ya. Maaf, agak sangat terlambat. Saya lagi join yang lain. Ding, 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 ding. Admit all. Oke, udah masuk semua ya? 27. Masih banyak. Kita tunggu. Masih ada yang join. Udah ya, udah masuk semua. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena sangat terlambat. Kemudian tadi ada beberapa problem dari laptop saya juga. Oke, hari ini adalah agenda dari TIP 3 untuk yang minggu lalu kita ketunda karena ada sosialisasi. Sayangnya gitu ya. Jadi hari ini saya mau dengar presentasi per kelompok projectnya yang kemarin kira-kira apa seperti itu ya. Cukup berikan gambaran. Ini udah nyiapin PPT belum satu kelompoknya? Sudah. Ya. Bu. Sudah, Sip, alhamdulillah. mantap. Nah, ini nanti silakan mempresentasikan, kemudian soalnya gini teman-teman, ini nanti kan terkait dengan tugas akhir ya sampai UAS, jadi supaya saya bisa kontrol dari awal gitu ya. Jadi saya pengen tahu proyeknya seperti apa. Nanti kalau misalnya ada masukan atau apa, kita sama-sama diskusi. Oke, itu aja karena suara siapa ya yang masuk? Mas Vicky. Oke, sudah ya. Sudah ya. Oke. Oke, silakan langsung aja karena kita terbatas waktunya. Nanti kalau misalnya nggak nyampe ya saya buat link lagi gitu ya. Sementara per kelompok 5 orang, silakan nanti teman-teman yang lain boleh bertanya, boleh memberi masukan gitu ya. Itu aja kelompok pertama, monggo yang mau presentasi dulu. Saya allow share screen dulu. Saya Bu, kelompok 2 Bu. Kelompok 2 dulu. Oke, silakan. Udah bisa share screen langsung di-share aja. Lebih cepat, mungkin teman-teman lebih bagus, lebih cepat selesai gitu ya. Yang duluan boleh monggo. Iya Bu. Ini dari kelompok siapa dulu? Kok ada UPT net ini jawabannya? Namanya disesuaikan ya. Oke. Siapa dulu? Kalau enggak saya random. Mungkin Oke. kelompok 1 dulu. Oh, kelompok 1 dulu monggo. Ayo di share screen. Mas Hernando ya. Ya, Mas Haris monggo. Mas Haris saya. Ya. Siap. Untuk kelompok 1, facecamnya dihidupkan semua tolong. Sampun. Kelompok 1 siapa aja ini? Kelompok 1 Adam Satya Ramadan, yaitu Hernando Jonar Pratama, Haris Abdul Afif, Cynthia Putri, Suci Fajar Sari, sama Randy, Bu. Oke, untuk yang lagi presentasi di unmute ya, supaya maksudnya tampil di layar fotonya. Saya bisa cross check. Oke, itu aja. Mas Agus juga bukan? Bukan, Bu. Oh, bukan. Ya udah itu aja. Oke, silakan. Bu. Monggo. Ini sudah tampil ya? Sudah tampil, tinggal di show aja. Ya. Oke, mulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Habis itu kelompok 2 ya, siap-siap ya. Oke.
Baik, Bu. Dari kelompok 1 kami akan membahas tentang bisnis yang kami jalankan, yaitu pertama nama bisnisnya yaitu adalah @belanjao. Item yang dijual adalah sweater thrift. Untuk anggota kelompoknya, Mas Haris. Ya, sudah. Oke. Untuk anggota kelompoknya, seperti yang tadi sudah saya bilang ke Bu Lia, ada Mas Randy, setelah itu ada Mas Haris, Mas Adam, Cynthia, sama Suci. Sama Untuk Randy. mengetahui apa itu sweater thrift akan dijelaskan oleh Mbak Suci, silakan. Nah, pertama-tama akan saya jelaskan tentang bisnis ini. Namanya itu Belanjao. Jadi ini adalah bisnis thrift shop atau online shop yang menjual pakaian-pakaian bekas. Dan untuk spesifikasi barang yang dijual itu adalah sweater thrift atau sweater bekas. Nah, kenapa mendirikan thrift shop? Adalah untuk support. Kenapa sih dibilang support? Karena dengan memakai baju thrift itu kita bisa mengurangi limbah, alias bisa mengurangi jumlah barang yang akan jadi limbah. Dengan tanda kutip, pakaian tersebut itu masih layak dipakai. Jadi thrifting itu sejenis reuse atau memakai kembali. Kan biasanya kalau produksi baju baru itu kan membutuhkan bahan baru. Nah, itu akan menghasilkan limbah. Jadi dengan thrifting itu kita akan mengurangi produksi baju baru dan otomatis akan mengurangi limbah. Selanjutnya. Slide. Ya, sudah. Sudah, Mbak Suci. Selanjutnya Mbak Cynthia, silakan. Selanjutnya itu perjalanan bisnis Belanjao. Jadi itu berawal di akhir tahun 2016 sampai 2017. Itu kita jualan baju bekas pribadi di Instagram. Terus 2018 itu kita jualan jaket bekas. Lalu kan peminatnya banyak. Terus di awal tahun 2019 itu kami jualan sweater bekas sampai sekarang 2020. Nah, awalnya itu hanya Maaf, slide-nya belum berubah ya memang ya? Iya, slide-nya belum berubah. Iya, Bu. Oh, masih di situ. Oke, ini masih historinya ya. Oke. Iya. Langsung di slide perjalanan Mas Haris. Perjalanan bisnis. Yep. Oke. Belum ya? Nah, awalnya itu belum ya? Belum. Di F5 aja coba, nanti baru yang mana biar tampil besar. Slide yang kelima ya? Iya, betul. Di F5 bisa enggak, Mas? F5. Bisa. Shift F5. Oke. Nah, awalnya itu hanya stok bijian saja. Jadi per minggunya itu bisa stok barang sejumlah 30-50 pieces secara offline. Jadi huntingnya itu kita ke toko-toko pakaian bekas yang ada. Terus di awal tahun 2020 itu orderan semakin melejit, tentunya dengan jatuh bangun yang terjadi. Terus datang pandemi itu membuat kami kesulitan mencari barang secara offline. Akhirnya awal 2020 Mei itu kita menyiasati untuk hunting online, membeli borongan atau karungan yang biasa disebut hal. Next. Oke, next. Next, silakan Mbak Cynthia untuk slide selanjutnya. Untuk omset ya. Mbak Cynthia. Mic-nya Cynthia mati. Di unmute dulu. Udah dengar? Udah. Untuk omset yang bisa kita dapatkan per karung kurang lebih 8-15 juta. Terus media pemasaran. Untuk media yang digunakan yaitu kita menggunakan Instagram dan Shopee. Dengan memposting produk yang kami pasarkan pada laman Instagram @belanjao dan belanjao.
Untuk tampilan media pemasaran sudah tampil ya? Belum. Belum, Mas. Belum? Belum, Mas. Full screen-nya Jaris. Iya, F5 aja kayaknya. Oke, bentar. Kendala sinyal. Oh ya. Masih proses. Apakah sudah muncul? Udah, next, Sudah. Mas. Sudah. Oke, Dibesarkan saya aja, next Mas. ya. Ayo, monggo. Mas Haris ya. Mas Haris itu bisa di F5 enggak? Supaya nggak delay. Biasanya delay kalau nggak F5 ke slide lainnya delay. Atau kalau nggak yang di pojok kanan itu yang play. Supaya tampil penuh. Shift F5 ya, Bu? Iya. F5 bisa atau yang bawah. Nah itu. Sudah? Proses Belum, ya. Belum, Mas. Proses. Sinyalnya ya, Nak? Iya, kayaknya sinyal. Iya. Enggak apa-apa, wes. Oke, next. Yang Belum ini bisa udah ya? tampil? Belum, masih di sini sih. Gak apa-apa, wes dijelaskan. Pakai Iya. punya aku aja, Riz. Bentar, Riz. Oke. Oh iya ya, stop share dulu Mas Harisnya. Oke. Belum ya? Bisa dimasukkan, Bu, akun saya, Bu. Oh. Apanya? Itu bisa langsung share? Bentar, masih connecting. Oh ya, oke. Mungkin bisa saya aja, Bu. Ya ini enggak kok. Enable editing dulu, enable editing. Udah, Mas. Oke. F5 atau bawah. Oke, itu. Klik. Sip. Slide 8, Mas. Iya. Lanjut ya, Bu ya? Iya, lanjut. Monggo. Ini adalah contoh gambar yang kami jual pada saat awal berjualan Preloved sendiri. Next. Untuk apa? Kita ini ada jualan jaket bekas juga. Terus di slide selanjutnya kita ada selain varian sweater kita ada knitwear, lalu ada sweatpants dan corduroy pants. Udah. Selanjutnya untuk reworked sweater. Reworked sweater merupakan pengolahan kembali sweater dengan berbagai macam metode, seperti pewarnaan kembali, pemudaran warna kain dengan motif tertentu, dan juga pemberian bordir. Sebagai contohnya ada tie-dye sweater, bleach dye sweater, dan patch sweater.
Oke. Baik Bu, terima kasih. Mungkin untuk slide-nya itu saja. Apabila ada saran, kritik, kami persilakan. Oke, silakan di stop share dulu. Ada pertanyaan dari teman-teman, boleh raise hand atau langsung. Kalau enggak nanti saya yang tanya. Ada dari teman-teman? Oke, langsung aja ya. Belanjao ya untuk branding namanya ya. Iya Bu. Udah berapa lama ini? Udah berapa lama di ini apa Shopee sama apa tadi IG ya? Udah berapa lama? Kalau di IG itu mulai dari 2016, kalau di Shopee-nya masih baru-baru ini 2019 ini Bu. Oke. Kalau saya nama brandingnya suka gitu, bagus. Jadi ketika kita nyari nama branding itu nggak sembarangan, pokoknya dapat gitu ya. Tapi harus dipikirkan itu bagus. Kemudian logonya ini buat sendiri atau nyari-nyari? Itu bikin sendiri Bu. Bikin sendiri ya, kelihatan soalnya ininya. Oke, itu juga nilai positif. Kemudian ini produknya teman-teman nyari di mana? Istilahnya suppliernya di mana? Itu carinya di online Bu, jadi kita belinya dari Bandung, Jogja, sama Surabaya. Oh, memang ada jaringannya ya? Iya. Oh, oke. Kemudian yang tadi itu akhirnya kiloan itu, kalau kiloan saya tak taunya di Tanah Abang kayak gitu kan ada kiloan ya. Iya, itu juga ada yang kiloan. Yang tadi suppliernya sama atau beda lagi? Sama Bu. Oh, sama. Iya. Oke. Kemudian yang terakhir, rewok sweater itu siapa yang ngolah, kalian atau langsung terima jadi? Kita Bu, jadi kayak sweater putih-putih kadang yang ada nodanya gitu itu dibersih dulu, terus nanti kita warna jadi biar nggak polosan aja gitu. Jadi cari variasi lain gitu ya. Berarti temen ini gini. Ini kan kemarin tugasnya boleh yang sudah jalan, boleh yang belum jalan. Berarti ini kan sudah jalan lama ya. Iya. Iya Bu. Dan tim ini kan baru dibentuk. Apakah memang orangnya itu atau ada yang memulai dulu, punyanya Mbak Suci atau punya siapa gitu awalnya? Yang memulai Mbak Suci Bu. Oh, Mbak Suci. Mbak Suci dulu. Oke. Bagus-bagus juga apa barangnya gitu ya. Saya rasa bagus-bagus terus lucu-lucu gitu, pinter ini modis ini Mbak Suci ini ya, nyari-nyari produknya gitu ya. Jadi lanjutkan gitu ya. Kalau ini dari 2016 peminatnya banyak nggak, Dok? Kalau 2016 itu masih sedikit sih, masih jarang Bu. Baru ramenya itu pas awal-awal 2019. Oh, 2019 wis lumayan ya. Tapi ini namanya di Shopee sama ya, Belanjao ya. Nanti coba saya cross check. Oke. Sudah oke sih dari kelompok ini. Terus masalah pilih branding, masalah logo gitu ya, udah jalan juga. Silakan dilanjutkan gitu ya. Kamu kok nggak nyoba Tokped kenapa? Mungkin ke depannya nanti Bu bisa disebarluaskan lagi. Nah, ya betul. Untuk online store-nya. Soalnya setahu saya yang paling besar, maksudnya yang agak rame gitu ya, itu ya Shopee sama Tokped itu yang mesti saingan gitu ya. Banyak juga peminatnya. Itu bisa dicoba. Ya, jadi kelompok ini pengembangannya nanti bisa masuk di Tokped ya. Teman-teman dibantu. Oke? Itu aja. Terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kendala ya, Bu. Ya, very good. Ya, Bu, mohon maaf, Bu. Next. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next untuk kelompok 2, monggo. Mas Abid. Wait, bentar ya. Oke. Sama kelompok 3 ya, disiapkan untuk presentasinya. Nanti slide-nya monggo. Siap, Bu. Siap. Sudah ada, Bu? Belum, Mas. Share. Coba di-share dulu. Belum, Bu. Belum muncul. Oke. Sudah muncul. Sudah. Tinggal klik. Sip, monggo. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rencana bisnis kami ke depannya yang bergerak dalam bidang online shop dengan produk madu. Dan kali ini kami menamai produk madunya dengan madu Java. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Wawan. Mas Wawan. Untuk madu Java sendiri menjual raw honey. Raw honey itu adalah madu asli. Yang kedua adalah aman dikonsumsi oleh semua kalangan. Ini karena madu itu biasanya bisa dikonsumsi untuk semua kalangan, Bu. Untuk penjualannya itu di semua marketplace, di Tokopedia, di Shopee. Untuk pengiriman barang itu lewat kurir ekspedisi, bisa JNE, bisa lewat JNT. Untuk promosi iklan, kita memakai FB Ads, WA, dan Instagram. Untuk target penjualan kita di usia 21 ke atas. Kenapa? Karena untuk 21 ke bawah itu jarang untuk membeli, Bu. Untuk modal sendiri kita berasal dari iuran anggota kelompok, Bu. Next. Untuk media yang dipakai sudah dijelaskan. Untuk promosi sendiri kita ada WA, FB Ad, dan Shopee, Tokopedia, dan Instagram. Jika keadaan sudah normal, memungkinkan untuk berada di luar rumah, maka sistem promosi juga akan kami lakukan dengan mengandalkan sosialisasi ke masyarakat langsung untuk mengadakan bazar atau pameran. Ini mungkin untuk promosi sendiri, untuk memasarkan produk kami, itu kita ada mengadakan giveaway kadang agar produk kita bisa naik gitu loh, Bu. Next. Untuk target pasar sudah dijelaskan di usia 21. Kenapa? Karena untuk pembeli sendiri, peminatnya itu rata-rata itu ibu-ibu. Untuk 21 ke bawah itu jarang ada yang membeli untuk madu. Karena ibu-ibu biasanya itu membelikan untuk anak-anaknya itu loh. Next. Untuk khasiat produk sendiri itu meningkatkan imun, menyembuhkan luka, mengobati sariawan, meningkatkan nafsu makan, meningkatkan fungsi otak, mengatasi dehidrasi. Next. Keunggulan produk kita yaitu murni tanpa diproses dan pengawet. Karena tadi saya sudah jelaskan untuk madunya sendiri itu raw honey. Untuk yang kedua terdapat banyak variasi kemasan. Untuk variasi sendiri ini mungkin dari harganya. Ada yang botol kecil, ada yang besar, ada yang sedengan. Yang ketiga menyediakan beberapa variasi rasa. Mungkin untuk anak-anak yang kecil itu biasanya suka rasa-rasa buah. Kita menyediakan variasi. Untuk yang keempat dikemas dengan kemasan yang unik. Mungkin kemasan botolnya itu diperbaikilah, dibentuk lucu-lucu gitu loh agar menarik. Next. Untuk penjualan sendiri, omset satu produk itu sekitar 125.000 itu bersih. Untuk satu produk itu harganya sekitar 96.000. Untuk omset bersihnya itu satu pieces itu 26.000. Next. Nah, ini tadi kenapa saya jelaskan rohoni. Yang dinamakan rohoni itu madunya seperti ini, Bu. Sudah, Bu. Oke. Terima kasih. Ada yang tanya?
Dari teman-teman? Oke, kalau enggak, saya yang tanya ya. Silakan di close dulu. Nah, gini. Madu Java, ini suppliernya siapa? Dari mana? Mas Surya, monggo. Untuk supplier dari Mas Surya. Suppliernya Mas Surya, monggo. Suppliernya dari ya. Gimana Mas Surya? Untuk barang-barang itu kami ambil dari peternak madu langsung. Oh, dari peternak madu langsung ya. Madu Rahoni yang gambarnya tadi itu madu ini ya, madu ternak ya? Kalau itu madu ternak. Oh, madu ternak ya, benar berarti. Ya. Oke. Saya tadi rodok ini. Yang maksudnya ono variasi rasa itu gimana? Berarti madunya diolah lagi gitu ya? Nah itu Bu, lebahnya mengambil dari macam-macam nektar bunga. Kan ada nektar bunga random misalnya, kopi, durian, kemudian rambutan. Itu biar rasa buah. Itu madunya, lebahnya ngambil dari nektar bunga itu. Jadi tanpa pemrosesan lagi. Oh berarti beda-beda ya, soalnya saya awam gitu. Beda-beda rasanya gitu ya. Ada yang mungkin agak pahit, ada yang kayak madu, beda-beda madu gitu ya. Iya. Oh gitu. Madu kelanceng itu kan asam pahit. Madu lanceng. Berarti ini bukan ini apa namanya? Tapi kan bukan pengolahan dari kalian toh, tapi berdasarkan apa bunganya itu toh. Iya. Enggak sih? Iya. Berarti kan enggak ditambahin apa-apa gitu ya. Alami, Bu. Alami. Iya, oke. Sebenarnya kalau pengalaman saya ya, saya juga pengkonsumsi madu lumayan hampir tiap hari gitu ya. Apalagi masa pandemi ini saya rasa banyak juga yang nyari gitu ya. Tinggal bagaimana promosinya, teman-teman bisa diskusi, kemudian enaknya yuk gimana nih gitu. Loh kalian ini udah pakai Facebook Ads ya? Rencananya mau. Rencana Bu, masih rencana. Iya, itu bayar berapa? Tahu nggak kemarin? Hari ada minimalnya 20.000. Tergantung jangkauannya Bu. Kalau pembayarannya juga Bu. Ada yang sudah pernah nyoba berapa? 20.000 minimal. 20.000? Saya pernah 41.000. Oh gitu. Itu berapa lama? Berapa lama dipasang? Berapa lama ininya? Saya itu 24 jam. Terus jangkauannya 5.000. Satu kota itu 41.000. Oh, sip. Berarti sekitar itu ya. Oke, terus ini tadi di marketplace-nya kayaknya katanya hampir semua ya. Iya, Bu. Namanya apa? Ini mau buat dulu. Oh iya, nanti berarti mau di handle gitu ya, ya wes. Nanti kalau udah ada namanya, tolong nanti paling next saya akan cek progresnya dari masing-masing teman-teman. Gitu ya. Jadi segera dibuat. Kalau saran saya Facebook Ads monggo, cuman Tokped dan lain-lain diselesaikan dulu karena kan gratis ya, teman-teman kan gratis itunya. Jadi seperti itu. Terus masalah giveaway itu juga harus kalau teman-teman berbisnis harus diperkirakan kira-kira ini untungnya berapa, ininya berapa itu harus detail gitu ya karena supaya nggak merugikan teman-teman. Jadi pasti ada perhitungannya lah. Saran saya untuk the first step teman-teman bisa ke marketplace yang nggak bayar gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau tadi udah mikirkan Facebook Ads ya untuk 21 tahun ke atas ya sih kemungkinan besar memang jangkauan umur-umur itu yang beli gitu ya. Biasanya anak-anak muda udah mau ini ya. Anak-anak muda yang umur 20 ke bawah itu kan fisiknya masih kuat gitu dan mungkin nggak terlalu peduli untuk misalnya madu dan lain-lain gitu ya. Oke, good. Tinggal eksekusinya nanti dilaporkan perkembangannya. Itu aja. Ya, Bu. Dari kelompok ini silakan dilanjut. Terima kasih.
Ya. Sama-sama, Bu. Sama-sama. Oke, yang terakhir satu lagi terus nanti tak buatkan link lagi. Soalnya ini udah mau habis. Satu lagi monggo share screen-nya. Kelompoknya siapa ya? Vicky ya? Bukan? Tiga. Atau ini kelompok 3 sudah siap apa belum ya? Halo? Atau ini kalau belum siap kelompok 4? Gimana ini? Atau yang siap dulu, monggo. Cek ya namanya. Kelompok 3 siap, Bu. Oke, silakan. Sip. Share? Sudah bisa share? Halo? Gimana? Ini kelompoknya siapa? Vicky ya? Vicky, bukan? Atau dilewatin dulu? Teman-teman kelompok 4 boleh. Kalau memang ini nanti sambil menunggu kelompok 3. 4, kelompok 4. 5. 6. Monggo. Yang kelompok saya ada yang nggak bisa masuk Zoom. Oh ini, Ratna ya? Ya, Ratna sama Ihsan. Ini Ratna baru masuk. Ratna aja yang baru join. Sudah masuk kayaknya. Yang Ihsan nggak masuk. Ihsan belum di waiting room. Nggak ada, saya cari. Coba masuk lagi. Nggak apa-apa. Yang lain yang sudah siap sambil nanti Mas Maji nunggu teman-temannya. Ayo. Ini kelompok 4, Bu. Ayo 4, 5 menit ya. Soalnya waktunya tinggal 6 menit ya. Nanti baru tak ini. Sip. Silakan ya, di yang share screen. Oke. Ya, baik, silakan Mas Elsa. Mas Elsa. Halo. Ya, jelas suaranya. Ya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bisnis plan kami. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama Andrian Maulana Putra, Alvina, Anastasia, Christopher, David, dan saya Elsa Dermawan. Next. Oke. Ini nama produk kami. Ya, susu sapi segar 100% mitra Pujon. Kami mengambil gagasan ini pada saat banyak orang tua yang ingin membuat anaknya sehat. Cara terbaik untuk membuat anak sehat dengan memberi minum susu. Tapi banyak sering khawatir dengan memberi anaknya susu kaleng karena terlalu banyak kadar gulanya.
Karena melihat dari hal tersebut, kami berpikir kenapa tidak membuat produk susu yang tanpa pengawet dengan susu asli. Hal tersebut yang mendorong kita untuk membuat produk susu Mitra Pujon dengan susu asli 100% tanpa pengawet yang diambil dari sapi ternak terbaik. Next. Karir awal mulai penjualan susu asli diambil langsung dari peternakan berasal dari daerah Pujon, Kota Batu, Jawa Timur, dan dikelola dan didistribusikan oleh Mitra Pujon. Dari pihak Mitra Pujon itu sendiri menawarkan penjualan di luar Kota Batu, yaitu Malang, sampai ada. Suaranya hilang ya? Dengan mempromosikan desain layout yang menarik minat. Yang keempat, sistem penjualan yang digunakan yaitu pre-order atau memesan terlebih dahulu ke kontak person penjual. Yang kelima, target penjualan usia remaja sampai lansia. Yang keenam, menggunakan media WhatsApp sebagai perantara jual beli dan promosi. Yang berikutnya adalah analisa pasar dan pemasaran. 1. Produksi dari segi produk yang kami tawarkan dalam segi pemasaran adalah susu asli yang diambil dari peternakan di daerah Pujon, Batu, yang didistribusikan ke Malang. Yang kedua, harga. Dari segi harga yang kami tawarkan memiliki harga yang cukup yang relatif. Yang ketiga, distribusi. Dalam hal pendistribusian, karena yang kami tawarkan berupa barang dan jasa, maka kami memberikan kemudahan dalam hal pelayanan kami, di mana proses distribusi yang akan berjalan dengan kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Keempat, bekerja. Manajemen marketing akan berperan penting, di mana marketing akan langsung membuat iklan di majalah maupun di internet. Informatika juga berperan penting karena mengandalkan komunikasi online. 5. Proses distribusi akan berjalan dengan kemajuan teknologi sehingga konsumen tidak mengeluarkan waktu dan tenaga dalam memesan produk kami, bisa di mana saja melakukan pemesanan. Selanjutnya. Yuk. Selanjutnya siapa? Atau enggak apa-apa dilanjutkan aja, Mas. Yang analisis produksi tadi. Ini mati ya. Habis ini saya mati. Saya share link lagi ya di grup ya. Bisa dilanjutkan ya? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, Bu. Satu yang berkualitas dan strategi produksi yang tepat. Next. Yang selanjutnya Mbak Alvina. Ya. Saya lanjutkan aja ya, Mas. Analisis lingkungan bisnis atau SWOT. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan ini meliputi kualitas produk yang tinggi, unggulan rasa produk yang berbeda, memiliki pelanggan tetap, memiliki tenaga kerja ahli. Yang kedua, kelemahan. Kelemahan ini meliputi daya tahan yang hanya 7 hari, memerlukan jumlah modal yang besar, dan banyaknya pesaing.
Yang ketiga, peluang. Peluang ini meliputi loyalitas pelanggan terhadap produk, kemajuan teknologi, hubungan yang baik dengan pelanggan, mengikutsertakan masyarakat dalam proses produksi. Yang keempat, ancaman. Ancaman ini meliputi turunnya daya beli masyarakat, ketersediaan bahan baku, strategi bisnis yang mudah ditiru. Next. Produk kami meliputi yang pertama produk asli Mitra Pujon. Produk ini bisa bertahan lebih dari 1 minggu. Bisa juga dimasak selama 2-3 menit dan ditambahkan gula 1 sendok, makan penuh atau sesuai selera. Yang ini harganya mulai dari 12.000. Yang kedua, produk asli Mitra Pujon bisa bertahan lebih dari 1 minggu. Ini varian rasa yang berbeda-beda. Harganya mulai dari 13.000. Yang ketiga, produk asli Mitra Pujon berbentuk seperti minum cup gitu. Bisa bertahan lebih dari 1 minggu. Harga mulai dari 14.000. Sudah? Ya, Bu, sudah. Oke. Kalau ada saran kritik. Silakan ditutup dulu slide ininya. Share screen-nya tutup dulu. Oke, ada pertanyaan dari yang lain? Belum ada. Oke, saya susu sapi segar. Bagus-bagus sih sebenarnya teman-teman ini. Saya juga nggak menyangka ya presentasinya sebagus ini ya, tiga-tiganya ya. Tinggal bagaimana mengembangkan. Kalau konsep kalian itu berarti pre-order ya? Iya, Bu, pre-order. Pre-order. Ini sudah jalan, Bu. Ini udah sudah jalan. Produknya ada 2 yang sudah jalan sama 1 yang gelas masih belum. Yang mau saya tanyakan itu kalian harus ke Batu atau dari Pujonnya itu dia selalu mengirimkan ke area Malang, tinggal kalian ngambil di mana gitu misalnya, atau gimana prosesnya? Kami yang ke situ, ke Batu, ke mitranya, mengambil barangnya. Ke mitranya ya. Oke. Ya. Ini kalian jual di media sosial apa aja, Rek? Tadi. Susu segar murni yang plastik. Enggak, di media apa aja? Saya pengen tahu. Oh, ini karena masih baru, Bu. Karena saat pandemi ini rencana mau berjualan susu. Baru rencana berjualan susu. Oh, gitu. Jadi masih baru, masih pakai WhatsApp. Oh, masih pakai WhatsApp. Iya, tadi WhatsApp ya. Gini, saya pernah kok ngerti konsep pre-order makanan itu. Nah, itu biasanya di Facebook misalnya jual beli Kota Malang kayak gitu loh. Itu biasanya banyak juga yang jualan, terus misalnya kalian bisa tawarkan ini loh mau pre-order hari jam berapa pengiriman mana. Itu banyak konsepnya seperti itu juga laris sih menurut saya gitu. Karena kalian nembaknya itu kalau di kayak Tokopedia, terus Shopee, itu sebenarnya juga bisa. Cuman dicoba aja, jangan berpikiran bahwa nah itu kan cuman buat barang-barang yang bisa disimpan lama atau apa. Enggak apa-apa, dicoba aja sehingga kalian nanti tahu kira-kira seperti apa sih hasilnya gitu ya. Dan kalau saya karena pernah lihat-lihat, coba di komunitas jual beli, misalnya katakanlah Malang atau mana gitu ya. Kalian nanti kan ada tim tuh teman-teman kalian. Nah, cobalah. Ini produknya ini. Tinggal kalian bagaimana tim menyusun misalnya kalimatnya seperti apa, kalimat promosinya seperti apa, ininya seperti apa, gambarnya gitu ya. Itu boleh dicoba. Soalnya saya pernah nemu konsep jual gitu. Jadi ada sebuah catering, kebetulan juga langganan saya gitu ya. Dia sebelum pandemi itu lumayan laris, tapi ketika pandemi dia kalang kabut gitu ya. Acara besar juga nggak ada, terus
acara-acara misalnya ulang tahun apa kecil-kecilan gitu juga sudah mulai terkurangi. Nah, dia triknya itu dia kan jual makanan ya kayak misalnya cumi apa gitu, terus ikan apa gitu. Nah, dia jualnya borongan. Jadi, ayo siapa yang misalnya mau beli pre-order hari Kamis tanggal sekian, nanti menunya ini gitu. Itu juga tak lihat banyak laris juga gitu ya. Ya sama dengan konsepnya kalian, bisa pre-order seperti itu. Tinggal gimana cara mengemas promosinya gitu ya. Dicoba di Facebook. Oke. Bagus juga ada analisis SWOT ya, karena kalian menyadari bahwa produk kalian itu nggak tahan lama gitu ya, nggak tahan lama tadi. Nah, terus apa ya, opsi atau alternatifnya tadi juga kayaknya ada produk yang kayak es waktu kita kecil gitu ya, yang panjang itu loh, taruh di plastik itu ya, kayak itu jauh lebih awet ya, jauh lebih awet ya. Nah, itu juga bisa ditawarkan. Ini loh es bla 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 tapi dengan susu segar asli produksi Pujon, karena Pujon sendiri itu kan punya branding, dia udah punya branding bagus lah ya. Nah, itu bisa. Oke. Cukup bagus, tinggal teman-teman ayo dikembangkan, ayo didiskusikan sama timnya model kayak apa untuk selanjutnya gitu ya. Dan sekali lagi jangan bingung, coba aja di Tokped, Shopee nggak apa-apa, konsepnya pre-order juga gitu ya. Dicoba aja semua, kita nggak tahu hasilnya. Oke, itu aja. Sip untuk kelompok 3. Next untuk kelompok 4, monggo. Siapa? Sudah siap? Ini tadi kelompok 4, Bu. Maaf. Oh, kelompok 4 ya. Kelompok 3 belum ya? Oke, tak catat dulu kelompok 4 tadi ya. Kelompok 3 atau kelompok 5 dulu, monggo. Kelompok 5, 6. Ini masih ada berapa kelompok yang belum? Saya lupa. Tak cek dulu. Ayo duluan. Yang kelompok lain udah belum? Oh ini. Oke, HP ya. Oke. Oke, HP. Oke, ya silakan. Kelompok 3. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rencana bisnis dari kelompok 3 adalah bisnis kuliner dengan nama Bebek Gokil. Next. Pendahuluan. Bisnis kuliner yang kami jalankan adalah bisnis yang didasari kesukaan kami terhadap kuliner bebek dan kesukaan makan mie instan. Masyarakat pada umumnya juga dari berbagai usia juga menyukai bebek dan juga mie instan. Rasa pedas menjadi pilihan kami untuk menggabungkan dengan bebek dan mie instan. Hal ini selain pedas yang menjadi penambah selera makan dan menjadi favorit pasar, kami juga membidik inovasi pada bebek dan mie instan dengan melakukan siraman sambal, cabai hijau, dan rawit yang pedas namun bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dari segi nama makanan, kami pun membuat nama yang unik seperti nama orang agar mudah mengingat produk kami. Contoh kayak bejo, bebek hijau, Mila, mie gila. Kami yakin dapat diterima oleh masyarakat publik dari nama yang unik. Dari nama yang unik itulah rasa penasaran akan timbul sehingga hal tersebut dapat menarik konsumen untuk datang kepada produk kami. Next. Visi dan misi. Visi.
menciptakan sebuah bisnis yang unggul dengan keunikan nama dan kualitas rasa yang terbaik. Dan misi, menjaga kualitas rasa produk untuk menjadikan bisnis yang unggul. Dan kedua, memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Dan ketiga, memberikan kesan yang baik bagi konsumen. Dan keempat, menjadikan konsumen loyal terhadap produk bisnis. Dan yang terakhir, konsisten dalam cita rasa produk. Next. Konsep usaha. Bebek Gokil adalah nama tempat dari bisnis yang kami jalankan. Ruangan ini berukuran 3x5 meter. Bebek Gokil ini menjual menu-menu makanan yang namanya unik, berbeda dari yang lain, dan disukai oleh konsumen. Menu makanan yang ditawarkan yaitu bejo, bebek ijo, dan mila mie gila. Menu makanan ini bercita rasa pedas dengan tingkat level yang berbeda. Bejo di sini dimasak dengan campuran sambal ijo yang pedas. Sedangkan mila yaitu Indomie goreng maupun kuah yang dimasak dicampur telur dan sambal rawit yang pedas. Dan walaupun menu makanan di kedai ini pedas, namun bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen dengan memilih tingkat level 1-5. Outlet Bebek Gokil terdapat di lokasi yang strategis karena bertempat di pusat kota Malang. Mudah untuk dicari dan tempatnya bersih. Selain itu, harga dari menu di sini terjangkau dan dapat disantap oleh anak-anak hingga dewasa yang menyukai makanan pedas atau juga tidak, karena bisa disesuaikan dengan keinginan konsumen dan tingkat rasa kepedasannya. Next. Next. Aspek pemasaran. Untuk aspek pasar, jenis menu di sini kami baru menjual dua jenis menu, yaitu bejo, bebek ijo, dan mila mie gila. Untuk target pasarnya, target kami adalah para pencinta makanan pedas, khususnya pecinta bebek dan mie pedas. Untuk pesaing kami adalah tempat makan yang juga menjual makanan pedas. Next. Strategi STP. Untuk segmentasi geografis, produk yang kami jual ini hanya ada di Kota Malang. Kami juga melakukan penjualan online melalui GoFood dan GrabFood. Segmentasi demografis, produk makanan yang kami tawarkan hanya untuk para pencinta pedas. Untuk segmentasi psikografis, produk yang kami tawarkan sangat cocok untuk orang yang memiliki kesenangan atau hobi mengkonsumsi makanan pedas. Untuk target utama kami adalah orang-orang yang hobi untuk mencoba makanan pedas baru yang jarang ditemui dan memberikan produk berkualitas agar aman dikonsumsi oleh penikmat pedas. Pasaran pendistribusian dilakukan dengan cara online melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan ojek online. Untuk positioning dengan slogan pedasnya gokil, kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa produk kami menawarkan cita rasa pedas. Di sini kami juga menawarkan hashtag gratis untuk setiap pembelian produk kami agar konsumen bisa menikmati dan tidak kepedasan. Next.
Tentunya saya memberikan kesimpulan usaha bebek gokil ini termasuk yang cukup menjanjikan karena memiliki peluang memperoleh keuntungan yang cukup tinggi karena menjadi sasaran penjualan. Dan diharapkan di dalam bisnis ini bisa bersaing dengan makanan lain dan menjadikan suatu tren di masyarakat. Karena di dalam bebek gokil ini mungkin berbeda dari yang lain dengan tingkat kepedasan dan cita rasa yang berbeda. Dan harganya yang sangat terjangkau untuk mahasiswa atau anak-anak sekolahan yang ada di kota atau di kampus lainnya. Kemudian saran dari saya yaitu berbisnis apapun produknya harus mempunyai kreativitas yang tinggi dan inovatif sehingga konsumen tidak bosan atau jenuh dan konsumen harus bisa loyal terhadap produk yang dibuat. Karena di dalam penjualan zaman sekarang ini kalau tidak beda dari yang lain mungkin kurang berjalan. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Oke. Di close dulu. Ininya slide-nya di stop share dulu. Oke, terima kasih kelompok ketiga ya ini ya. Sampai ada backsound-nya juga tadi. Ada backsound-nya. Gini, ini tak tanyain produknya dari mana. Misalnya kalian jualan bejo ya, bebek ijo, itu bebeknya dari mana, kemudian yang ngolah siapa gitu. Siapa? Halo? Bisa dijawab? Kalau sampai yang ngolah sama mendapat yang bebeknya atau itu masih belum direncanakan, Bu. Oh, ini masih konsepnya ya? Iya, masih konsep. Oke. Kalau gini, kalau saran sih, kalau memang bebek itu kan cukup mahal ya. Terus kalau memang kalian bisa mengolahnya cukup bagus, silakan gitu ya, silakan. Cuman kalau teman-teman mau mencoba hal dengan modal yang cukup kecil, teman-teman bisa variasi sama yang Mila tadi. Mie itu. Soalnya saya pernah mie. Saya pernah ya itu di Jombang itu teman-teman saya itu mie Indomie itu di kayak kasih apa nori atau apa itu kayak yang makanan Jepang itu loh. Yeah. Itu rame banget. Jadi rame banget. Kalau memang nanti teman ini kan ide bisnisnya harus dieksekusi ya untuk tugas akhir. Teman-teman harus benar-benar matang, benar-benar jalan nantinya. Nah, kalau memang kesusahan di bebek gitu ya, misalnya bahannya dari mana, kerja sama siapa yang masak, karena nanti terkait dari rasa gitu ya. Teman-teman ketika memulai sebuah bisnis nggak harus besar gitu ya, tapi kecil tapi bisa jalan gitu ya. Jadi boleh dari hal-hal yang kecil dulu, atau mungkin kerjasama misalnya Mas Malik ya tadi Mas, ini punya katakanlah punya saudara atau apa yang jual bebek tapi enak, tapi dia nggak ngerti nih jualan online. Nah itu bisa diajak kerjasama. Misalnya kalian marketingnya boleh sekali gitu ya. Tapi nanti kalau memang kesulitan gimana untuk ke produknya, terutama yang bebek, teman-teman boleh fokus di mie gitu ya. Seperti itu. Iya, Bu. Dan sekali lagi betul, dalam sebuah penjualan teman-teman harus kreatif. Karena apa? Pesaingnya nggak 1-2, tapi banyak sekali gitu ya. Jadi nanti gimana cara mengemasnya. Itu ya, Mas Malik dan tim ya. Iya, Bu. Cukup bagus sih. Ini 4 kelompok. Yang belum presentasi berapa kelompok ini, teman-teman? Ada berapa kelompok lagi? 4 kayaknya. 4 ya. Oke, minggu depan saya 8 kelompok. Iya, saya kasih waktu karena ini ada yang BP1 ya, kasihan juga ini mengambil waktu yang lain. Dari 4 dulu ini. Dari 4 ini saya cukup salut gitu ya, cukup salut sama teman-teman angkatan. Ini angkatan berapa? 2019.
2019 Bu. 2019 ya. Karena selama saya ngajar gitu ya, selama saya ngajar di TIP 3 nggak ada yang sekomprehensif di tim ini gitu ya. Karena biasanya teman-teman yang lain tuh meremehkan, ya udahlah pokoknya presentasi ala kadarnya 2 slide selesai. Tapi saya nggak nyangka ya di luar ekspektasi saya kalau presentasinya semuanya nggak satu. Apalagi tadi juga ada yang sangat bagus juga, tapi hampir semua bagus. Cara menjelaskan, cara isi slide-nya juga bagus gitu ya. Nah, itu silakan dilanjutkan, silakan dieksekusi, bagi tugas dengan tim, siapa yang ngurus bagian, misalnya katakanlah promosinya di IG, siapa yang mau ngurus di Facebook atau tim, tapi dibagi seperti apa, silakan dieksekusi idenya gitu ya. Kalau ada kesulitan, silakan kita diskusi di grup boleh gitu ya, yang lain boleh membantu ngasih masukan juga boleh, silakan gitu ya. Itu aja untuk hari ini. Yang sudah presentasi silakan dikirimkan PPT-nya ke grup atau ke saya boleh. Ke grup aja supaya nggak kelewatan ya, nggak apa-apa. Kemudian yang belum silakan dikirim juga slide-nya. Nanti minggu depan tinggal presentasi. Yang sudah selesai dilanjut progresnya. Itu ya. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Mohon maaf, ada pertanyaan? Mungkin cukup ya. Cukup. Cukup Bu. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.